Tuan, orang sudah ditemukan. Seorang aktris kecil tak terkenal berperingkat 18. Ayahnya berhutang sangat banyak. Sutradara. Lihat dia. Dia lagi mengubah naskah. Aku yang datang, aku yang datang. Zhou Siwei. Apa maksudnya? Siapa yang menyuruhmu mengubah naskah? Sutradara. Padahal di naskah tertulis jelas. Satu kali saja. Dia selalu menamparku berkali-kali. Ini sudah yang kelima kalinya. Kalau terus difilmkan, apakah aku masih mau tampil di wajahku? Kamu cuma seorang pemeran tamu kecil. Kalau kamu nggak mampu, pergi saja. Pergi. Kamu berani pukul aku. Aku akan pukul balik kamu. Kamu malah membalikkan Tiangang. Berani-beraninya memukul sutradara. Setiap hari syuting drama bodoh penuh drama. Tampar. Cuma bisa mulut besar ya. Aku sudah lama tidak mau kerja. Kamu memang luar biasa. Zhou Siwei. Ayahmu berhutang padaku 500.000. Cepat bayar utangnya. Lao Deng membuatku repot lagi. Dia punya. Kakak. Maaf, kakak. Maaf ya. Ikuti saya. Apakah matamu buta? Itu adalah Tang Li, pengacara paling menakutkan di Jiangcheng. Dia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ayo pergi. Bagus. Kamu yang terpilih. Ini pasti aku. Bukan kamu. Dia adalah nona kedua dari keluarga Ye di Jiangcheng, Ye Xinting. Oh iya, aku belum pernah berpose seperti ini. Naskah menjadi kenyataan. Ternyata aku adalah orang yang selama ini kusebut legenda. Putri bangsawan yang jatuh ke tangan rakyat biasa. Nona besar. 3 juta. Kamu yang main dia. Datang. Kalimat berikutnya adalah menyambut kembalinya nona besar ke rumah. Mengerti. Sastra pengganti. Cinta yang menyakitkan. Cahaya bulan putih. Kamu datang mencaraku itu benar. Saya sudah menjadi aktor pengganti selama 30 tahun. Adegan menangis, adegan manis, adegan gelap, semuanya bisa saya lakukan. Skripnya sudah saya sobek. Tapi saya bisa buatkan yang baru untukmu. Sepertinya otaknya tidak terlalu berfungsi, tapi memang seperti. Bicara langsung, tidak apa-apa, yang penting dapat uang. Waktunya sudah tidak cukup, segera akan dibacakan wasiat. Ye Xinting harus muncul. Wasiat apa? Kamu yang ini. Ayo. Bos mau kemana? Nyonya. Tang Li membawa nona kedua kembali. Dia berani kembali. Karakter yang kamu perankan bernama Ye Xinting, umur 25 tahun, putri tertua keluarga Ye, dilahirkan oleh istri utama, dibuang oleh keluarganya saat berusia 15 tahun, dibuang ke luar negeri, di atas sofa. Wanita itu adalah ibu tiri kamu, namanya Gu Suwang, sifatnya licik dan kejam. Jadi, bukan cinta yang terpendam, melainkan gadis palsu yang menyusup ke keluarga kaya. Kakak, kamu harus bilang dari awal. Pekerjaan berisiko tinggi seperti ini, biasanya tidak aku ambil. Uang muka 1 juta sudah diterima.
tidak mungkin tidak mengangkat telepon. Bos, tenang saja, saya jamin tugas ini selesai. Orang itu adalah ayahmu, Ye Yunhui. Pemakaman baru saja selesai. Hari ini kamu yang harus diperankan adalah tidak sempat menghadiri pemakaman, kehilangan orang terkasih. Ayah. 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 Kenapa kamu begitu kejam? Meninggalkan putri, saya sendirian. Pengacara Tang, ini sebenarnya putri keluarga Ye kami. Atau Anda yang mengundangnya, wanita profesional berduka. Nyonya, nona kedua meskipun biasanya angkuh, menghadapi kematian orang terkasih, kesedihan dan rasa sakit juga adalah hal yang normal. Meskipun aktingnya sedikit berlebihan, untungnya, adegan menangisnya cukup bagus. Pengacara Tang, apa yang kamu lakukan ini? Nona kedua tidak sempat bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Kesedihan dan rasa sakit juga hal yang wajar dialami manusia. Nyonya, jangan menyalahkannya. Baru saja ayah pergi. Kamu sudah membawanya kembali dari luar negeri. Bukankah hanya ingin merebut warisan keluarga Ye? Sebagai Ye, pelaksana wasiat yang ditunjuk semasa hidup, saya hanya sedang melaksanakan keinginan almarhum Tuan Ye, mengantar Nona R ke rumah. Senjata rahasia saya untuk menangis. Nyonya, Nona R lelah. Saya akan membawanya ke kamar untuk beristirahat. Nanti saja, nanti akan dibacakan wasiatnya lagi. Anak. Kamu sudah menderita. Dia siapa? Ibu Li. Ibumu. Ibu. Anak tidak berbakti. Kamu telah menderita. Bahkan pembantu di rumah pun tidak mengenalinya. Nona ini. Apakah kamu benar-benar Ye Xinting? Pembantu. Aduh, salah orang dia mengenalinya. Nona 2. Jangan sembarangan berteriak. Ya, aku adalah Buli yang sudah merawatmu sejak kecil. Kamu lupa aku, kan? Aku heran, kok kayak orang lain. Pengacara Tang. Ini maksudnya. Kau mencari penipu ini, datang untuk merampok uang keluarga Ye kami. Bahkan Ibu Li pun tidak mengenalinya. Kau sama sekali bukan Ye Xinting. Katakan. Siapa sebenarnya dirimu? Lupakan, aku seharusnya tidak peduli pada wanita ini. Berharap yang berlebihan. Astaga. Ayahku yang kaya, tidak mungkin ingin membunuhku di tempat, kan? Pikirkan cara cepat, otak beku. Ibu Li. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sama seperti ibu kandungku. Perlakukan aku. Ayah sudah pergi. Apakah kamu juga tidak mau mengakui aku? Nona kedua, jangan menangis. Mereka tidak peduli padamu. Mereka tidak mengakui kamu. Ibu Li mengakui kamu. Aku mau lihat siapa yang berani mengusirmu. Bali. Bali. Tenang saja. Nyonya, Nona kedua pernah mengalami kecelakaan mobil. Karakter dia sangat berubah. Kecelakaan mobil. Benar. Kamu wanita sial, kira-kira mau menipu siapa? Aku bilang sama kamu. Kamu bisa menipu Ibu Li. Bisa menipu ibuku. Kalian. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Ye Zikyu ini sepasang mata api. Mata emas. Kalian. Tapi kalian tidak bisa menipu aku. Mata api emas dari Yezu ini. Mata api emas yang tajam. Tuan muda 3 juga. Baru keluar dari klub malam mana. Bangun dari mabuk. Tuan tua tadi baru saja meninggal.
Tamu seperti ini langsung kehilangan kendali. Kalau sampai diambil gambar media, bagaimana muka keluarga Ye? Ziqiu masih saja tidak berhenti bicara. Mama, aku tidak minum alkohol. Siapa yang tidak tahu? Dia adalah Ye Xinting. Seekor anjing yang dipelihara di luar negeri. Sekarang ayah sudah meninggal. Dia datang membawa Ye Xinting kembali untuk memperebutkan harta warisan. Wanita bernama Ye Xinting ini licik, beracun. Dia telah membuat keluargaku menderita begitu parah. Bagaimana mungkin dia benar-benar sedih atas kematian ayah? Semua itu cuma akting. Tapi tidak apa-apa. Aku hari ini akan membersihkan kejahatan untuk rakyat. Jangan asal tunjuk jari, anjing. Aku kakakmu. Kamu tahu tidak tentang tata krama antara yang tua dan yang muda? Ibumu tidak mengajarkanmu. Hari ini kakak yang akan mengajarkanmu. Lepaskan, lepaskan. Nyonya, almarhum Ye sudah membuat surat wasiat. Jika anak-anak keluarga Ye, perilaku tidak pantas, berulang kali mencemarkan nama baik, dan tidak menyesal, saya berhak membersihkan nama baik atas namanya. Pengacara Tang. Ziqiu bicara sembarangan. Mengapa kamu perlu berdebat dengan seorang anak? Mama kamu, seorang bayi dewasa berusia lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, tolong ibu, didik tuan muda 3 dengan baik. Akhirnya, saat membacakan wasiat, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, mohon semua berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Nona kedua lelah. Aku akan membawa dia kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Aku. Kamu ini anak yang tidak berguna. Selain bisa berteriak keras, mengamuk dan berguling-guling, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ibu. Wanita itu hampir membunuh Yingying. Sekarang dia masih ingin kembali untuk merebut harta keluarga. Kalau dia benar-benar dibiarkan tinggal di keluarga Ye, keluarga Ye kita akan hancur. Kalau begitu tidak ada cara lain. Tang Li adalah orang yang ditunjuk ayahmu sebagai pengawas warisan. Kalau karena ulahmu menyebabkan masalah dalam pembagian warisan, membahayakan kakakmu, itu benar-benar akhir segalanya. Apakah aku pernah bilang padamu, jangan melakukan hal yang tidak perlu? Keluarga Ye adalah sarang serigala dan harimau. Asal salah langkah satu langkah, akan hancur berkeping-keping. Tapi bukankah kita satu keluarga? Itu keluarga, seharusnya saling menerima. Asalkan kita bersikap tulus kepada mereka, maka mereka pasti suatu hari nanti akan menerima saya. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun orang baik di keluarga Ye. Apakah kamu sudah ingat dengan jelas? Penampilanmu tadi hanya cukup-cukup saja. Ayo tanda tangan kontrak. Yang itu tentang peran mengenai Miss Ye. Saya baru saja melihatnya, merasa bahwa tingkat risiko itu agak tinggi. Apakah ada langkah-langkah keamanan? Misalnya, itu asuransi kecelakaan fatal. Klaim seperti ini. Asalkan kamu mengikuti petunjuk saya, kamu benar-benar aman. Tapi, jika karena kesalahanmu, semuanya gagal, kamu harus khawatir, bukan soal klaim asuransi, tapi, apakah kamu mampu pergi menanggung konsekuensi? Kalau sekarang saya bilang saya tidak mau lagi, apakah kamu akan menghentikan saya? Akan. Saya masih punya satu pertanyaan kecil. Katakan. Ye Xinting ini kelihatannya agak seperti penjahat ya. Dia benar-benar diusir oleh keluarga Ye, benarkah? Kalau begitu, bagaimana aku harus berakting nanti? Mungkin Ye Xinting bukan orang baik, tapi anggota keluarga Ye lainnya hanya akan lebih jahat darinya. Lalu, kapan sebenarnya Ye Xinting akan kembali? Aku harus berakting sampai kapan? Orang tua-tua itu akhirnya meninggal. Seluruh kekayaan keluarga Ye, aku harus mendapatkan itu. Nona kedua, tenang saja, aku pasti akan membantumu.
Ayahku yang baik. Dulu karena wanita bernama Gusuang, seperti membuang sampah, membuangku ke luar negeri, tak peduli dan tak bertanya. Ini adalah apa yang keluarga Ye berutang padaku. Apa yang kau inginkan, akan kuberikan 2 kali lipat. Tuan, sudah diselidiki, sistem rem mobil telah dimanipulasi. Orang yang melakukannya adalah Nona Ye yang kedua sebelumnya. Orang yang pernah aku sakiti. Mau tidak, bantu Miss Ye mengurusnya. Musuh Ye Xinting dan aku tidak ada hubungannya. Sekarang yang paling penting adalah mencari pengganti Ye Xinting yang paling mirip. Dan harus cukup pintar. Iya. Semua orang di keluarga Ye yang berhutang kepada ibuku. Aku ingin kalian membayar kembali pokok dan bunganya. Semua harus dilunasi. Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Tunggu dia kembali. Kamu bisa selesai syuting. Oka. Setelah aku mendapatkan harta keluarga Ye, kamu juga tidak akan punya alasan untuk ada. Nona Zhou, tolong tanda tangan. Asuransi 5 jenis dan dana pensiun dibayar penuh. Libur 2 hari, upah lembur 3 kali lipat. Jika berperilaku baik, gaji pokok akan 2 kali lipat. Bos, mulai sekarang, Anda adalah ayah angkat saya. Ayah kandung, ayah klien tercinta saya. Lepaskan. Baik. Selain karena sifat khusus dari pekerjaan ini, silakan tanda tangani perjanjian kerahasiaan ini. Saya juga bukan orang yang serakah. Ini sudah memberi saya gaji pokok 3 juta. Bagaimana masih ada tunjangan tambahan? Sungguh sangat tidak enak hati. Jika melanggar kontrak, ganti rugi. Denda 10 kali lipat. Aku rela mempertaruhkan nyawaku, dan secara sukarela menerima pengaturan dari pihak A. Tidak kurang dari 20 tahun. Beristirahat dengan tenang. Benar-benar mendapatkan paket hukuman penjara seumur hidup. Kamu hanya perlu tahu. Mulai sekarang, kamu adalah nona kedua keluarga Ye Xinting. Kalau kamu berakting dengan baik, uang dan kebebasan akan jadi milikmu. Kalau kamu gagal berakting, Zhou Siwei akan lenyap dari dunia ini, hilang selamanya. Mengerti? Tanda tangani saja. Sekarang menyesal masih sempat. Sudah terlambat. Ye Xinting, kenapa kamu lambat sekali? Ini Ye Ziqiu. Jangan biarkan dia melihat kontraknya. Aku sudah tahu. Kalian berdua selingkuh. Pergi. Pergi. Segera pergi. Aku kaget sekali. Adegan ciuman harus dapat tambahan bayaran. Tambah uang untuk menghadapi situasi darurat, menghadapi kesalahan, tubuh kaku, gagal mengelola ekspresi, dikurangi 20.000. Bukan apa-apa, bos. 20.000 rupiah. Apakah kamu merampok? Aku kasih kamu 1 menit. Atur emosimu. Adegan ini belum selesai. Baik, bos. Jamin 1 kali berhasil. Usahakan tidak dipotong gaji. Ganti baju. Sebentar lagi turun. Bos-bos yang hati busuk. Untungnya mereka memberi banyak. Tak disangka. Adik kedua juga sudah kembali.
Dia adalah Ye Ziyuan, pemimpin keluarga Ye, kakak dari ayah yang berbeda ibu. Kakak tertua. Lihat dari wajahnya saja sudah sangat baik. Aku tahu. Kakak besar. Kenapa baru pulang? Ayah pergi begitu mendadak. Aku sangat sedih. Adik kedua. Kamu lupa ingatan. Saudara perempuan kedua sebelum pergi ke luar negeri, selalu berkata dengan lantang, ingin mencabut uratku, menguliti kulitku. Kenapa? Tiba-tiba berubah sifatnya begitu drastis. Kamu. Benarkah kamu saudara perempuanku yang kedua? Aku, tentu saja aku, adik perempuan tercinta kalian. Kamu bilang begitu kan? Benarkah? Tapi aku dengar adik kedua di luar negeri, mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah. Bagaimana? Selamat, tidak ada yang rusak. Saya ini beruntung sekali. Berkah besar, umur panjang. Kamu setuju kan, pengacara Tang? Kepala saya pusing. Efek samping dari kecelakaan. Kakak, tidak kusangka, dulu aku pernah mengatakan hal yang begitu serius padamu, tapi kamu masih peduli padaku seperti ini. Aku benar-benar terharu. Adik kedua. Sejak kecil sampai sekarang, kamu tidak pernah memanggil. Aku bilang, kakak, kamu. Bukan Ye Xinting. Ingin membuktikan identitas, sangat mudah. Lepaskan bajunya. Kakak, aku lihat penampilanmu sangat menarik. Tidak menyangka ternyata dia adalah binatang berbaju. Aku adalah adikmu yang terkasih. Di pinggang Ye Xinting. Ada satu. Bekas luka dari kecil. Kamu ingin membuktikan identitasmu. Ya sudah, lepas saja bajunya. Kamu bilang lepas. Ya lepas. Dasar apa? Tak berani melepas. Itu pasti palsu. Apa maksudnya sih? Kamu bilang Ye Xinting palsu? Tidak mungkin. Barusan dia hampir saja mematahkan jariku. Dia begitu jahat. Pasti itu benar. Tutup mulutmu. Nona ini, jangan takut. Aku tahu kamu pasti diancam. Selama kamu bilang, siapa yang menyuruhmu datang, meniru Ye Xinting, aku pasti akan membela kamu. Tapi, jika kamu terus melindungi orang jahat, maka aku tidak bisa membantumu. Selesai, selesai. Uang sisa hilang. Nyawaku juga akan terancam. Tapi menjual Tang Li, apakah akan mati lebih cepat? Ibu, dia punya bekas luka. Dia benar-benar Ye Xinting. Aku tidak buta. Dia benar-benar adalah Ye Xinting. Tunggu. Lao, kamu mau berbuat apa? Ye Xinting diculik saat berumur 7 tahun. Para penculik menikam perutnya. Dengan satu tikaman, luka ini harus ada. Tidak, tunggu, ada kamu. Ini termasuk penganiayaan yang disengaja. Kamu. Ini melanggar hukum. Ini dianggap sebagai komisi. Memberi kamu 3 juta. Berapa? 3 juta. Silakan, bos. Tunggu. Saya kenal. Makeup efek khusus seharusnya bisa dibuat. Komisi pasti aman. Adik perempuan kedua. Kalau sudah sampai di titik ini, lebih baik kamu beritahu kakak, bagaimana luka ini bisa terjadi, kapan, di mana, dan apa yang terjadi, di tempat apa. Bagaimana bisa terjadi? Aku mana tahu. Tang Li cuma kasih bekas luka, tidak kasih naskah. Kenapa? Kok jadi nggak bisa ngomong? Tang Li, kamu bawa seorang wanita yang identitasnya nggak jelas, memasukkan ke keluarga Ye, sebenarnya ingin melakukan apa? Atau
Adik perempuan kedua yang sebenarnya, sudah kamu bunuh. Pertanyaannya sudah diajukan. Kalian hari ini berkali-kali menyulitkan. Nona kedua, memang sudah direncanakan agar dia tidak kembali ke keluarga Y. Kalau begitu, lebih baik bunuh saja dia. Selesai semua masalah. Baiklah. Kalau pengacara Tang sudah bilang begitu, maka aku akan mengantarmu. Kakak tertua, tenanglah, tenanglah. Kamu lihat pisau itu, pasti sudah diasah. Aku dan kita satu keluarga. Jangan terburu-buru. Terburu-buru itu iblis. Kalian jahat sekali. Jangan lagi menakut-nakuti adik kedua. Ibu Li, cepat antar Nona kecil kembali ke kamar untuk istirahat. Makhluk kecil dari keluarga Y. Kenapa juga datang? Kakak kedua, selamat datang di rumah. Kakak kedua sudah lama di luar negeri. Pasti sangat sulit. Sekarang sudah kembali. Kenapa kalian harus memperlakukannya seperti ini? Malaikat. Kamu benar-benar seperti malaikat. Dokter Yingying bilang kamu baru keluar dari rumah sakit. Harus lebih banyak istirahat. Kakak kedua, kita adalah satu keluarga. Juga orang yang paling dekat. Benar, kan? Tentu saja. Jadi kita harus benar-benar selamanya. Di awal. Karena kalian semua tidak kooperatif hari ini, saya akan menunggu sampai kalian memikirkannya dengan jelas. Baru saya bacakan wasiatnya. Aku akan membawa Nona dua ke atas untuk beristirahat dulu. Jangan buru-buru. Aying akan turun tangan. Kamu tadi di ruang tamu. Apakah kamu ingin mengkhianatiku? Bagaimana mungkin bisa melayani ayah bosku? Itu adalah keberuntungan bagiku. Saya orang yang paling punya etika profesional. Aku memperingatkanmu, Zhou Siwei. Kalau aku kenapa-kenapa, jangan harap kamu bisa keluar dari keluarga Ye dengan selamat. Bos, aku bersumpah, aku lahir sebagai orangmu. Aku sama sekali tidak mungkin. Aku pergi. Dada ini rasanya luar biasa. Orang ini, meskipun bukan orang baik, tapi tubuhnya cukup bagus. Tangannya mau digerakkan kemana? Aku tidak, tapi jelas kamu yang menekannya. Kamu yang beruntung. Ingat tugasmu. Mainkan peran Ye Xinting dengan baik. Dan jangan berbuat terlalu dekat secara emosional dengan siapapun di keluarga Ye. Terutama dengan Ye Ying. Dia tidak sesederhana yang terlihat. Jauhkan dirimu darinya. Tapi aku rasa Ye Ying cukup imut. Kamu bilang lagi aku marah. Aku akan mengikuti perintah bos. Dia jelas-jelas lembut dan harum. Kue kecil. Hanya kamu yang iblis besar. Kakak kedua. Ada apa, Ying-Ying? Kakak kedua, aku lupa boneka di ruang belajar lantai 2. Kamu bisa temani aku mengambilnya. Tampaknya aku takut. Boleh, ayo kita pergi.
Bukankah ini dia? Ini kan kakak. Kamu bukan kakak kedua aku. Kamu namanya Zhou Siwei, benar kan? Kakak. Kamu bukan kakak kedua aku. Kamu namanya Zhou Siwei, benar kan? Kamu, apa yang kamu katakan? Kakak kedua tidak mengerti. Jangan pura-pura lagi. Kamu sama sekali bukan Ye Xinting. Kamu cuma pemain drama yang buruk. Aktor drama kecil berutang di mana-mana. Kenapa malah jadi serangan pribadi? Kamu itu orang yang dibawa Tang Li untuk menyamar sebagai Ye Xinting. Untuk merebut harta keluarga Ye. Barang palsu. Selesai sudah. Kalau identitasku terbongkar, aku akan dibungkam oleh bajingan Tang Li itu. Selamanya. Tidak bisa. Kalau di sini selesai syuting, bagaimana dengan nenek? Zhou Siwei, kamu adalah seorang aktor profesional. Iya. Saya seorang aktor. Kamu tertawa apa? Saya tertawa pada diri saya sendiri. Bagaimana? Bahkan sejarah kelam pun kamu ungkapkan. Kamu mengaku. Bagaimana? Putri konglomerat juga bisa punya impian. Impian saya adalah menjadi seorang aktris. Dulu saya diusir dari rumah oleh ayah kita. Lalu saya masuk ke dunia perfilman untuk berkembang. Ingin langsung jadi terkenal. Membalikkan keadaan dan membanting muka kalian semua. Apa katamu? Sayang sekali. Yang dipermalukan oleh kenyataan adalah aku. Sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia drama pendek, tapi belum pernah terkenal. Jadi, mengapa kamu harus mengungkap rahasiaku? Agar aku malu di depan orang. Apakah kamu merasa senang? Untung saja aku sudah siap sebelumnya. Bos. Aku masih punya satu lagi. Hal kecil. Ada apa lagi? Saya sudah main banyak drama pendek. Kalau keluarga Ye sampai nonton gimana? Kamu mikir terlalu jauh. Orang kaya nggak nonton drama pendek. Saya ini orangnya. Dia cukup beruntung. Sudah main banyak drama hits. Misalnya saya pernah main jadi ibu di rumah dan luar rumah. Aku di dalam film palsu Putri. Sudah. Aku tidak ingin mendengar perkenalanmu. Kalau sampai dikenali, lebih baik mengaku saja. Semakin banyak menyembunyikan, semakin banyak celahnya. Akui saja bahwa aku adalah Zhou Siwei. Tidak. Akui bahwa kamu adalah Ye Xinting. Sayang, jangan menangis. Jadi baik ya. Jangan, kamu jangan mendekat. Ada apa? Aku tidak menyentuhmu. Sayang, apa kabar? Ye Xinting. Kamu lagi berbuat apa padanya? Aku tidak, bukan aku. Tuan muda. Kamu serius akan menyakiti adik perempuanmu sendiri, mau bertindak, Tang Li. Ini urusan keluarga kami, tidak ada hubungannya denganmu. Dalam wasiat Tuan Ye, tercantum jelas, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan anggota keluarga, semua akan langsung kehilangan hak untuk mewarisi harta. Kamu bilang apa? Kalian datang tepat waktu. Kalau begitu, saya akan membacakan wasiat pertama Tuan Ye. Mulai hari ini, seluruh keluarga Ye harus tinggal bersama, setidaknya selama 1 tahun. 1 tahun. Dalam wasiat tertulis, selama 1 tahun ini, keluarga Ye harus bersatu padu, bersama-sama, menciptakan kekayaan bersama untuk keluarga Ye. Jika ada yang merusak reputasi keluarga, dan melakukan tindakan yang menyakiti anggota keluarga, mereka akan langsung kehilangan kualifikasi untuk mewarisi harta. Saya tidak mungkin hidup bersama orang yang kejam seperti ini, sama sekali. Iya. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan kepada kami. Dia adalah orang keluarga Ye, tentu saja.
Kalian berhak untuk menolak, tapi harganya adalah, secara otomatis melepaskan diri, semua warisan. Kamu. Sudahlah. Segala sesuatu harus didamaikan. Bagus sekali. Kakak kedua mau pulang ke rumah ya. Ying-Ying sangat bersemangat dan bahagia. Ying-Ying. Anak ini memang benar-benar makhluk aneh. Kalau begitu, kamu istirahat dulu saja. Kamu mau kemana? Kamu mau meninggalkanku sendirian di sini? Tidak boleh. Aku takut. Tenang saja, aku akan tinggal di kamar sebelahmu, untuk mencegah kamu melakukan hal bodoh lagi. Saya bukan sengaja membuat Ye-Ying menangis karena takut. Saya cuma berpikir, kalimat ikonik tokoh jahat itu sangat penting. Jadi saya improvisasi sedikit, tidak disangka malah berlebihan. Lain kali kamu jaga jarak dari Ye-Ying, ya. Aduh, aku cuma merasa, jadi Ye Xinting pasti telah melakukan hal yang sangat-sangat berlebihan kepada Ye-Ying. Kalau tidak, bagaimana dia bisa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kamu khawatirkan, adalah bagaimana menggunakan identitas Ye Xinting. Untuk melewati masa ini, jangan bertanya tentang hal yang tidak perlu. Jangan lakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Baik, bos. Bos, hati-hati di jalan. Turun. Jangan ada ular. Sangat menjijikkan. Aku tidak kuat. Aku akan lapor polisi. Apa yang terjadi ini? Siapa yang berani sekali? Berani menakuti nona kedua. Pasti dapat balasan. Ziqiu, kenapa bicaramu seperti itu? Kakak kedua sampai ketakutan. Kakak kedua, kamu penakut sekali. Ye-Ying, cukup ya. Kakak kedua, kamu harus baik-baik saja. Kita masih punya waktu 1 tahun penuh untuk saling bergaul dengan baik. Kamu mau pergi kemana? Aku mau minta Ibu Li menata kamar barumu. Tidak boleh. Kalau mereka memanjat ke kamar baru, bagaimana? Aku mau tidur denganmu malam ini. Kamu bilang apa? Malam ini aku mau tidur sama kamu. Kamu bilang apa? Tolonglah, bos. Kasihanilah nyawaku yang kecil ini. Aku harus tinggal dengan mereka selama 1 tahun. Baiklah, tapi kamu tidak boleh. Saat tidur. Baik, apakah itu? Bos. Apakah kamu tahu apa itu sikap seorang gentleman? Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang gadis tidur di lantai? Ini kamar saya. Tentu saja saya harus tidur di tempat tidur saya. Kamar kamu cukup penuh ya. Dibersihkan oleh Bu Li. Ada lagi, siapa yang mau tidur di kamar saya? Sampai berani-beraninya, harus tidur sambil genggaman tangan. Bos, kamu, tolong pengertianku sedikit. Tapi aku sudah takut ular sejak kecil. Aku takut, jadi aku tidak bisa tidur. Bukan, kalau kamu pegang tanganku, kamu bisa tidur. Sudah tidur. Siapa orang ini? Kakak pengacara, begitu larut, kamu belum tidur. Mau bermain denganku? Jangan mendekati Ye Xinting.
Masih belum sadar. Bos, kenapa aku tidur di sini? Itu harus tanya sama dirimu sendiri. Apa itu? Bagaimana bisa naik ke sini? Jangan rebut bantalku. Tidur, 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 tidur. Bos, kenapa kamu jadi merah dan hangat? Padahal tidak panas juga. Bangun setelah tidur, kamu harus mulai bekerja. Ini adalah proyek yang paling diharapkan oleh Tuan Ye semasa hidupnya. Mitra kerjasamanya adalah keluarga Sen di Jiangcheng. Jika kamu bisa mendapatkan kerjasama ini, sesuai dengan wasiat, kamu pasti bisa membantu Ye Xinting mendapatkan lebih banyak bagian warisan. Bos, Apakah saya mendapatkan komisi jika berhasil proyek ini? hari ini adalah ulang tahun Nenek Sen yang ke-80. Ada pesta topeng. Saat itu, aku akan membawamu ke sana bersama. Tapi, keluarga Ye pasti akan hadir semua. Saat itu, tinggal lihat siapa yang lebih berbakat. Tenang saja, bos. Jaminan tugas selesai. Agak dingin. Jangan sampai gagal. Tidak mungkin. Ganti baju. Keluarga Ye dan anjing dilarang masuk. Ada apa ini? Situasi normal. Keluarga Ye dan keluarga Sen adalah musuh bebuyutan. Sudah lebih dari 20 tahun kita tidak bekerja sama. Musuh bebuyutan. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Lalu bagaimana? Apakah namamu Ye? Iya, benar. Aku kan tidak bernama Ye. Hari ini aku adalah pendamping Tuan Tangli, Nona Zhou Siwei. Terima kasih, pengacara Tang. Terima kasih, pengacara Tang. Karena ini kompetisi yang adil, Anda membawanya masuk. Takutnya tidak pantas, kan? Hal-hal sebelumnya biarkan saja. Tapi dalam situasi seperti ini, secara terang-terangan membantu salah satu ahli waris. Kamu juga tidak ingin aku melaporkanmu, agar kamu tidak kehilangan kendali atas wasiat ayahku. Mengenai wasiat itu, kan? Itu masuk akal. Tuan muda, itu masuk akal. Kalau kamu tidak mengajakku masuk, bagaimana aku bisa masuk? Jangan takut. Aku percaya padamu. Sampai jumpa di dalam. Bos, bukankah kita satu tim? Jangan tinggalkan aku. Sepertinya, adik kedua harus mencari cara sendiri untuk masuk. Iya. Aku tidak bisa masuk, kakak. Kamu, bukankah kamu juga tidak bisa masuk? Tuan Yun. Tuan Yun, maaf menunggu lama, Tuan Yun. Tuan Yun. Silakan. Orang Ye, keluarga Ye, keluarga Si. Nyonya Li, cincinnya sangat unik. Kalau Nyonya Zhang suka, nanti aku akan suruh seseorang mengantarkan satu ke rumahmu. Li Tai. Permisi. Kamu. Zhou Shao, silakan. Zhou Shao. Nona Kong, silakan. Nona Kong. Tidak. Dia dari mana?
Saya Ye Xinting. Apa dosa yang kau buat? Seluruh keluarga ini tidak mau bermain denganmu. Pasti karena saya berpakaian terlalu mencolok. Tolong carikan aku topeng lain, dan satu set pakaian. Aku akan ke pintu menjemput Zhou Siwei. Baik. Kamu, Ye Xiqiu, berjalan seperti menginjak kulit pisang. Tang Li, minum air untuk membersihkan sela gigi. Saat itu terlalu berlebihan. Menurutku, keluarga Ye memang terlalu tidak berperasaan. Dulu, nona kedua dari keluarga Ye, di pesta ulang tahun, secara terbuka, memakan semua stroberi. Di kue nona besar dari keluarga Shen, tinggal kue botak satu saja. Istri keluarga Ye bahkan berkata, jangan mempermasalahkan anak kecil. Nona besar keluarga Shen waktu itu menangis sampai hampir pingsan. Hanya karena ini, karena satu buah stroberi, menjadi musuh bebuyutan selama 20 tahun. Kamu pikir ini hal kecil? Ini sangat serius. Dulu waktu kecil mencuri stroberi, kalau sudah besar, jangan sampai mencuri bank ya. Saudariku, kamu benar-benar bijaksana. Pesta segera dimulai. Ayo kita masuk cepat. Kak, aku mau bilang sama kamu. Saya bilang tentang keluarga Ye itu. Sebelumnya, saya juga mendengar hal yang lebih keterlaluan. Nona, silakan tunjukkan undangannya. Dia adalah teman saya. Nona, silakan masuk. Ini jauh lebih megah daripada saat syuting. Adegan ini jauh lebih megah. Sangat cantik. Jangan, saya datang mencari bos. Bos. Terima kasih. Nyonya Shen. Buku proyek, pegang baik-baik. Tugasmu hari ini sedang mendekati Nyonya Shen. Menangani kerjasama. Bos, tenang saja. Aku paling ahli dalam menenangkan orang tua. Nenekku aku yang buat tenang, hingga setiap hari dia bingung arah. Aku ingatkan kamu, Nyonya Shen. Orang yang paling aku benci adalah ibu dari Ye Xinting, dan kalian bertiga sangat mirip. Jadi aku menyarankan sebelum kalian mulai kerjasama, sebaiknya menutup rapat topeng ini di wajah kalian. Sampai mati pun jangan dilepas. Bos, tenang saja. Aku bersumpah mati. Lindungi topengku. Kau sudah selesai. Suara ini. Ada bajingan yang ingin mencelakakanku. Sekarang benar-benar berakhir. Tidak boleh berhenti. Kalau wajahku terlihat dan Nyonya tua melihatnya, bos akan membunuhku. Zhou Siwei. Yan. Terima kasih. Kamu siapa? Shen Qingyan, sepanjang sore tidak membalas pesanku. Ternyata datang ke sini cari wanita lain. Bukan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia siapa ya? Ternyata kamu adalah yatim piatu dari keluarga Ye. Keluarga Ye. Ye Ying. Sangat suka memberi makan orang lain. Ayo, kakak juga akan memberimu makan. Kamu suka yang merah, yang hijau, yang lembut atau yang keras?
Barusan kan tidak terlalu antusias. Mengajak orang makan, ya, kenapa tidak makan lagi? Bisa berdiri. Kamu tahu siapa ayahku? Berani-beraninya kamu menggangguku. Aku akan suruh dia mengajarmu pelajaran. Baiklah. Kamu bilang ke ayahmu, namaku Ye Xinting. Ye Ying ada di bawah perlindunganku. Suruh orang tuamu datang ke rumah Ye cari aku. Nanti aku akan mengalahkan kalian sekeluarga termasuk orang tuamu. Kakak. Bagaimanapun, dalam beberapa hari lagi, anak kecilku ini sudah berhasil mundur. Kalau ada apa-apa, cari orang utama, Ye Xinting. Jangan cari aku, Zhou Siwei. Sekarang. Minta maaf. Iya, maaf, maaf. Ayo pergi. Bocah nakal, kumbang ini disiapkan untukku, kan? Kamu hanya berani di sarangmu. Kenapa mereka mengganggumu? Kamu tidak melawan. Mereka banyak. Meskipun menakut-nakuti dengan serangga itu salah, tapi menghadapi orang seperti ini, memohon ampun dan berbicara baik-baik tidak ada gunanya. Kamu harus lebih kejam dari mereka. Kalau tidak, betapa sulitnya bagi orang yang peduli padamu. Bagaimana mungkin ada yang peduli padaku, makhluk kecil ini? Tidak ada yang peduli padamu, jadi urus saja dirimu sendiri. Berhenti pura-pura baik, aku tidak perlu dididik olehmu, aku kakakmu, jangan membantah. HMPH. Anak durhaka. Masih sempat berbuat hal yang tidak perlu. Masih berani melepas topeng itu padaku. Lihat ketidakadilan di depan mata. Karena aku baik hati dan cantik, langsung pakai lagi. Tak ada yang melihat. Anak kecil kan mudah lupa. Ying sangat membenci kamu. Apapun yang kau lakukan untuk membantunya, dia tidak akan menyukaimu. Anak kecil mana yang mengerti tentang benci atau tidak? Lagi pula, meskipun aku bukan anggota keluarga Ye, aku juga tidak bisa. Hanya bisa melihat seorang anak diperlakukan seperti ini. Kamu memang sangat baik hati. Kamu lupa bagaimana dia menyakitiku semalam. Dia membenciku itu urusannya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa hanya diam melihat dia dibuli. Meskipun kamu membantuku, aku juga tidak akan berterima kasih padamu. Kalau kamu bertindak sesuka hati lagi, akan dipotong gajinya. Potong, potong, potong saja. Apa hebatnya? Kapitalis yang jahat, sama sekali tidak mengerti apa itu cahaya kemanusiaan. Tidak heran, sudah tua. Masih jomblo. Kamu memang makhluk berdarah dingin, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pria idola crushku. Dia tadi, saat topengku jatuh, saat krisis, selamatkan aku. Sebuah ciuman, biarkan aku merasa gugup. Kamu bahkan tidak datang untuk mengelap tanganku. Pahlawan yang berani itu tidak bisa dibandingkan. Dengan apa itu Crush? Pria yang membuatku berdebar, pria idamanku. Tadi aku, terhadap kemampuan mencium seorang pria, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tadi aku, terhadap kemampuan mencium seorang pria, jatuh cinta pada ciuman. Benarkah? Masih menikmati keuntungan yang didapatkan. Aduh, bos, kamu sangat polos. Dari wajahnya saja sudah kelihatan belum pernah berciuman dengan wanita. Aduh, bagaimanapun juga, sekarang pria dan wanita yang pacaran harus mencoba rasa dulu sebelum melanjutkan. Rasanya seperti apa? Yaitu tekstur yang kenyal dan lembut. Contohnya, baru saja, kekasihku, bentuk bibirnya sempurna. Rasakan teksturnya yang lembut,
Teknik ciumannya benar-benar luar biasa. Bos. Mulutmu juga terlihat mirip. Pesta sudah dimulai. Cepat keluar. Ayo, ayo. Jangan dorong-dorongan lagi. Siapa yang peduli sama kamu? Mau tinggal di satu ruangan sama kamu? Bahkan anak kecil saja kamu begitu kejam. Halo Gao Song, bantu aku urus dua hal. Ya, bos. Pertama, atur pindah sekolah untuk Ye Ying. Pilih sekolah dengan reputasi baik. Baik. Kedua, periksa dengan jelas. Keluarga yang membuli anak Ye Ying. Tuntut tanggung jawab hukum mereka. Baik. Tapi bos, Anda bukan tentang keluarga Ye. Yang saya benci adalah keluarga Ye. Tapi, anak-anak tidak seharusnya menjadi korban balas dendam. Para tamu sekalian, hari ini bukan hanya nenek, ulang tahun saya yang ke-80, juga merupakan hari penting bagi grup Sen dalam memilih mitra. Kami di grup Sen memilih mitra kerja. Kemampuan itu penting, tetapi suasana keluarga itu adalah satu-satunya standar yang saya pertimbangkan. Keluarga ini pasti sangat tidak akrab. Ayo bergerak. Siap, bos. Semangat. Kesempatan yang langka. Ibu, mari kita berfoto bersama. Kamu panggil aku apa, Ibu? Ayo, kakak, ayo kita foto bersama. Kamu mau ngapain lagi? Aku peringatkan kamu, jangan sembarangan. Kamu mengerti tidak, kakak? Nyonya Sen baru saja mengatakan dengan jelas, harus memilih keluarga yang harmonis. Sebenarnya antara kita berdua, tidak ada permusuhan besar. Hanya perlu merendahkan kepala dan mengakui kesalahan. Sekarang, kita harus berperan sebagai keluarga yang saling mencintai. Mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Dapatkan proyek ini, kakak. Bangunlah, jangan sentuh aku. Apa kamu tidak merasa berlebihan begitu? Sangat lucu, kan? Kamu memanfaatkan seluruh keluargaku untuk mendukung sandiwara kamu. Kamu benar-benar pintar menghitung keuntungan. Semua orang jahat, komisi batal. Orang-orang keluarga Ye bagaimana bisa bekerja sama dengannya? Sungguh polos. Ying Ying. Aku tahu kamu yang paling imut. Tepuk, tepuk, tepuk. Aku cuma ingin mendapatkan bagian warisan lebih banyak saja, bukan untuk membantumu. Bangkitlah, Tang Li, Tang Li. Kalau dia bertindak, kau tidak akan peduli. Ayo, 3, 2, 1. Baik. Pengacara Tang, kamu juga ikut syuting. Meskipun Anda bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. Zhou Siwei lepaskan tangan. Nyonya Sen sedang melihat. Bos, tolong saya, bekerja samalah sedikit. Proyek ini bergantung padamu. Saya bilang lepaskan tanganmu. Aku bilang lepaskan. Bukan? Kenapa dia tiba-tiba seperti orang gila? Keluarga kami tidak pernah makan di satu meja. Kalau kamu tidak merasa jijik, aku saja sudah mual. Apa yang ingin kamu lakukan di luar, itu hak kamu. Tapi, kalau karena kamu keluarga kita jadi malu, aku yang pertama menyuruhmu pergi. Kalkulatornya sudah dihancurkan. Acara selesai, acara selesai.
Ini rumah siapa? Kalian sudah makan dengan baik. Ini terlihat sangat asing, memakai topeng. Ini rumah siapa di Jiangcheng? Kita tidak boleh mengakui bahwa kita adalah keluarga Ye. Xiang pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghina keluarga Ye. Keluarga Zhou. Sungguh mengagumkan. Keluarga Zhou. Di acara kita kali ini, silakan datang, orang yang bernama Zhou. Nenek. Dalam daftar undangan, sepertinya tidak ada keluarga Zhou. Kalian sebenarnya siapa? Nenek. Inilah yang saya katakan kepada Anda. Gadis kecil itu, di luar, mereka mencaci keluarga Ye seolah-olah tidak berharga. Bunga di kepalanya adalah bunga segar. Aku langsung mengenalinya. Dulu waktu kecil mencuri stroberi, sekarang sudah besar, pasti mencuri bank. Adik, kamu benar-benar mengerti situasi. Itu kamu. Kamu lepaskan topengnya. Aku bahkan tidak mengenalinya. Nenek, kamu belum mendengar dia memaki keluarga Ye. Dia bilang tidak ada satupun yang baik dari keluarga Ye. Seluruh keluarga Ye. Tidak ada satupun yang baik. Terlalu berlebihan sedikit. Begitu ya. Gadis kecil, jangan gugup. Di keluarga Sen kami, asalkan kamu bukan keturunan Ye, nenek tua, aku menyambutnya. Kesempatan langka yang jarang datang. Nenek Sen, keluarga Zhou kami, tentang proyek ini, dengan sangat tulus. Ini adalah proposal proyek kami, silakan Anda lihat. Nenek, pilihan proyek ini. Riset pasar adalah pilihan yang cerdas. Saya akan lihat. Bagus. Datanya solid, bahkan perkiraan risiko 5 tahun ke depan, sudah disiapkan. Kontrak proyek dibuat begitu sempurna. Gadis kecil. Aku setuju dengan kerjasama ini. Gadis, aku lihat kamu sangat cocok. Keluarga Kiyoharu, dia masih lajang. Nenek, kita bicarakan tentang Qingyan nanti. Sekarang kita tanda tangani kontrak dengan Nona Zhou. Nanti Nona Zhou akan menjadi bagian dari kita. Kesempatan ada banyak. Baik. Cepat. Tanda tangan. Tidak boleh tanda tangan Ye Xinting. Kalau tanda tangan, semuanya berantakan. Ini jadi seperti ini. Mereka bagaimana bisa jadi keluargaku? Tuan Tang, pesta sudah bubar, proyek sudah didapatkan. Apa? Bagaimana mungkin? Semua berkat Bumis Zhou. Dengar-dengar, Nenek Sen dan putri tunggal keluarga Sen sangat menyukai dia, juga sangat puas dengan proposal proyek. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tuan Tang baru saja menerima telepon dari rumah sakit. Dikatakan bahwa Nona YR memiliki tanda-tanda kesadaran. Mungkin tidak lama lagi, dia akan sepenuhnya sadar. Bagus. Akhirnya bisa menyingkirkan masalah ini, dengan segera. Segera kirim orang untuk mengembalikannya secara diam-diam ke Jiangcheng. Siap sedia, iya. Zhou Siwei. Di Jiangcheng, orang yang punya nama besar. Apakah ada keluarga yang bernama Zhou? Ibu, kakak. Ying, aku duluan tidur ya. Capek banget. Dah. Kamu bilang dia sudah gila. Tapi aku rasa, dia sepertinya benar-benar berubah. Ye Xinting yang dulu,
tidak mungkin memanggilku ibu. Apa dia benar-benar mengalami cedera kepala? Ini hanya cara dia menyembunyikan sifat aslinya. Kalian sebelumnya terlalu naif. Itulah sebabnya dia menindas kalian seperti itu. Manusia memang bisa berubah. Ibu sudah menyiapkan semuanya lebih awal. Beri juga satu untuk nona kedua. Ya. Ini siapa yang meletakkan? Sepertinya nona kedua. Dia bilang rumah kita terlalu sepi. Seharusnya ada lebih banyak suara yang menarik. Gadis brengsek yang tidak berpendidikan ini. Ini masalah apa lagi? Ini adalah nona kedua bilang rumah harus dipasang foto keluarga lengkap. Baru ada rasa rumah. Nyonya, kamu. Yeh Sinting ini. Dia sebenarnya kembali untuk apa ya? Nenek, saya sudah di bawah. Saya sudah membuatkan sup ayam hitam untukmu. Sampai jumpa nanti. Teng Li juga ada di sini. Jaga orang itu baik-baik. Sebelum dia benar-benar kehilangan nilai guna. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Aku tidak akan melewatkan satupun orang dari keluarga Ye. Tuan, tidak ada orang. Bersihkan tempat ini. Tidak boleh ada orang yang masuk. Jika dia bangun, tanpa izin saya, dia juga tidak boleh keluar. Mengerti? Ternyata Tang Li punya tujuan lain. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Bos, kebetulan sekali. Kamu juga di sini ya? Kamu mengikutiku. Mengikuti? Mana mungkin aku mengikutimu? Aku datang untuk menjenguk nenekku. Dia tinggal di 3301. Kalau nggak percaya, cek saja. Apa yang kamu dengar di pintu tadi? Katakan. Aku yang mendengar. Aku juga tahu semuanya. Kau bilang kau tidak akan membiarkan keluarga Ye. Berhitung 1000 kali. Tidak kusangka malah jatuh ke tangan wanita ini. Kau pria brengsek yang mengguncang dunia. Barusan kau bilang aku apa? Aku menemukannya. Di dalamnya ada Nona Ye, kan? Kamu mencintainya, tapi dia tidak mencintaimu. Kamu karena cinta menjadi benci. Kamu mencariku sebagai pengganti, hanya untuk menyiksanya. Kamu bilang tidak akan membiarkan keluarga Ye lolos. Kamu ingin membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Kalau begitu kenapa? Aku sudah bayar kamu. Kamu harus menyelesaikan aktingnya. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, konsekuensinya tanggung sendiri. Uang memang susah didapat. Nenekmu tinggal di kamar 3301, kan? Bukan saya asal bicara. Tidak. Nanti aku suruh orang cek. Aku tidak akan bilang apa-apa. Ali, kita ibu dan anak, adalah yang ditinggalkan oleh keluarga Ye. Kenapa 98 poin bukan 100 poin? Ibu bekerja 3 pekerjaan setiap hari agar kamu bisa sekolah. Bukan untuk membuatmu jadi orang yang tidak berguna. Dengarkan baik-baik, kamu harus lebih baik dari semua anak keluarga Ye. Kamu harus mengambil kembali apa yang mereka miliki. Apakah kamu mengerti? Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalas dendam. Uang ini didapat dengan cara yang sangat tidak bermoral.
Tang Li. Biar kamu tahu betapa hebatnya aku. Kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin video memalukan tentang Tang Li. Siap buat pakai video ini buat dia bayar aku. Naikkan gaji aku. Aku nggak lihat aku. Aku pergi. Kalian berdua bisa nggak sedikit menahan diri? Kalian berdua bisa nggak sedikit menahan diri? Membuat mata sakit, pergi. Bos tua. Jangan sampai masuk angin. Aku pergi dulu ya. Dadah, dadah. Kotor, kotor. Bukan karena apa-apa, setiap kali aku selalu sial begini, tertabrak mereka berdua sedang berduaan. Mata jadi sakit. Gak bisa, aku harus bilang sama ibu. Ibu Ziyuan. Semua harapan ada padamu. Anak itu, Ziqiu. Asalkan dia tidak membuat masalah besar. Ibu sudah sangat puas. Ibu, Anda terlalu optimis, ya, selain menghabiskan uang dan membuat masalah. Apa yang bisa dia lakukan? Tapi, saya juga menganggap keluarga Ye memelihara orang yang tidak berguna. Tidak berharap dia bisa mencapai sesuatu yang besar. Saya juga menganggap keluarga Ye memelihara orang yang tidak berguna. Tidak berharap dia bisa mencapai sesuatu yang besar. Di Jiangcheng, keluarga Chen kami yang paling berkuasa. Tahu kan? Ikuti kakak bergaul. Tidak ada masalah. Saya ini sampah, hanya ada kakak di hati. Dan orang gila itu, Ye Xinting. Bahkan hubungannya lebih banyak daripada saya. Ada apa dengan Ye Sao? Moodnya buruk. Ada apa? Katakan saja biar kita semua senang. Iya benar, sepertinya, kakaknya lagi bikin masalah. Apa sih kelebihan kakaknya dibanding Yesa? Kakaknya itu, dulu demi menghindari pertunangan, memaksa putri besar keluarga Zhang, hingga masuk ke rumah sakit jiwa. Benarkah? Jangan bicara lagi, kakakku bukan orang seperti itu. Kalian keluarga Ye berani melakukan itu, tapi tidak berani membiarkan orang berbicara. Aku ingat keluargamu, keluarga Ye, adopsi adik perempuan yang aneh. Namanya siapa? Ye Ying, kan? Siapa tahu dia anak haram ayahmu, yang ditanam di luar sana. Terus dibawa pulang. Iya kan? Apa-apaan ini? Belum, Ye Sao, kan? Adik perempuanku, sekarang giliranmu bicara, dan ayahku.
Hatinya hanya untuk ibuku. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Itu yang bikin dia marah. Apa yang aku katakan salah? Ibumu bukankah juga naik jabatan sebagai selingkuhan? Apa yang aku katakan salah? Bukan begitu. Tidak salah. Siapa yang membiarkan? Kamu yang memaki ibuku. Berani kamu pukul aku. Hajar dia. Eliminasi dia. Tak terlihat. Segelas anggur ini seperti campuran tangli. Rasa bos-bos yang serakah. Bagaimanapun aku tidak akan kembali hari ini. Besok dia pasti akan memaafkanku, kan? Tidak, ini salah. Jelas dia yang memanfaatkan aku. Apa-apaan ini? Ye Xinting. Ye Xinting. Kenapa aku jadi buta? Minumannya terlalu keras. Sudah kubilang, Tuan San, kamu benar-benar menganggap dirimu sesuatu. Iya. Ayahmu yang pekerja keras itu mati. Keluarga Ye kalian semua hancur. Ayah sedang sibuk, tidak ada waktu untukmu. Sebagai anggota keluarga Ye, kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk menangani hal kecil ini. Sungguh bodoh. Itu Ye Sansao. Males, tidak berguna, dan pengecut. Dia benar-benar mengira, hanya dengan kemampuan kuat bisa naik jabatan. Kalau bukan karena namanya Ye, siapa yang mau membersihkan kekacauannya? Sudahlah, bagaimanapun juga. Melakukan lebih banyak tetap tidak akan mengalahkan siapapun. Hei, anak nakal, kamu siapa? Berani memukul Chen Sao kami? Siapa? Aku adiknya dia. Ye Niu Gulu Xinting. Menurut urutan usia, kalian harus memanggilku nenek moyang. Kalian harus memanggilku nenek moyang. Kamu. Jangan mendekat. Aku sedang merekam. Ini semua bukti kalian. Katakan padamu. Aku merekam wajahmu. Kalau kamu masih bisa bergerak, bangkit dan pindah ke pintu. Sekarang kamu begitu pandai bicara. Aku lihat kamu masih bisa pamer berapa lama lagi. Kalian serang aku. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Jangan sentuh aku. Suamiku adalah Tang Li. Kalau kalian berani menyentuh satu helai rambutku, bahkan pengacara keluarga kalian juga harus masuk. Tuan Chen, dia benar-benar salah satu orang Tang Li, kan? Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Bahkan di tempat ini yang gelap banget, mereka juga nggak tahu siapa yang memukul. Naik. Kamu naik. Kamu pakai perisai tubuhku. Kamu dihajar sebanyak itu. Dihajar beberapa kali juga nggak apa-apa. Aku tidak bisa. Aku mengandalkan wajah untuk makan. Lalu, apa yang harus dilakukan dengan wajah tampanku ini? Dicampur dingin. Tuan Tang masih hidup. Tuan Chen, keluarga Ye akan menanggung biaya pengobatanmu, dan pengobatan lanjutan, serta memberikan kompensasi sebesar mungkin untukmu. Aku berharap kamu, apa yang kamu harapkan? Harapan agar aku memaafkan mereka. Ngimpi. Dua orang bajingan ini, membuat aku jadi seperti ini. Besok aku akan beritahu seluruh Jiangcheng, bagaimana sifat keluarga Ye, terutama kamu, wanita sialan. Aku pasti akan membuatmu hancur dan tercemar namanya. Pasti akan membuatmu hancur dan tercemar namanya. Tunggu saja aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku. Jangan ribut. Kalau ribut lagi, gaji bulan ini dipotong semua. Kamu antar Ye Ziqiu kembali ke mobil dulu. Baik, bos. Mengerti, bos.
Ayo pergi, ayo. Tang Li datang. Bunuh aku. Sebelum membunuh aku, lebih dulu bunuh dirimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Di rumahku banyak orang. Aku. Buat apa diam saja? Kalian masih diam saja. Mau apa? Lakukan apa padanya. Kalian masih diam saja. Cepat pergi. Kalian. Kalau kamu pukul aku lagi, hati-hati aku lapor. Kalau berani, laporkan saja. Kalau yang bernama Chen membuat masalah ini besar, kamu bilang saja ini semua aku yang lakukan sendiri. Bagaimanapun aku cuma orang tak berguna. Tapi aku, Ye Ziqiu, tidak akan menyeret keluarga Ye. Menjadi orang tak berguna juga ada batasnya. Harus punya muka tebal. Mental harus kuat. Kamu juga harus latihan. Kalau kamu sih nggak apa-apa. Karena kamu ada Tang Li yang melindungi aku nggak ada yang melindungi. Di mata ibuku cuma ada kakak sulung. Di mata kakak sulungku cuma ada Ye Ying. Bagaimanapun, aku selalu yang ditinggalkan. Bohong, kamu memang buruk. Aku buruk. Tapi aku juga pernah berusaha keras. Aku bahkan pergi bekerja. Hasilnya, mereka malah bilang, aku menjalani hidupku. Kepalamu kepiting pintu. Bukan. Kenapa kamu marah lagi padaku? Kamu seorang anak bangsawan, pergi bekerja di rumah sendiri. Kalau bukan untuk merasakan hidup, apalagi? Kalau berani, pergi angkat batu di lokasi konstruksi. Kalau berani, pergi antar makanan dan hadapi pelanggan yang mendesak. Coba rasakan sendiri. Rasanya hidup dipaksa terpuruk. Di sini bilang mengalami hidup. Benar-benar pamer. Kalian benar-benar menyebalkan. Orang biasa menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk mencari makan. Di rumah masih ada cicilan rumah dan mobil, biaya sekolah anak, perawatan orang tua. Satu penyakit serius bisa membuat seluruh keluarga runtuh. Apakah kamu pernah mengalaminya? Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tahu. Karena kamu terlahir dalam kemewahan, mudah merasa tersinggung hanya karena beberapa kata orang lain. Apakah kamu tahu, semua kesedihanmu ini, di hadapan kehidupan nyata tidak ada artinya. Kenapa dia seolah-olah sudah mengalami segalanya? Sepertinya dia benar-benar telah menderita selama bertahun-tahun di luar negeri. Sebelumnya Ye Xinting selalu bilang, Ye Ziqiu licik dan licin, lumpur tidak bisa didirikan. Sekarang terlihat, sepertinya hanya bodoh saja. Kenapa orang-orang Ye berbeda dari yang saya bayangkan? Ayo, kita pulang dulu. Saya tidak mau pulang. Setiap kali aku membuat masalah di luar, Kakak selalu memukulku saat pulang, seolah-olah aku selalu yang salah. Aku tidak mau pulang. Kalau begitu, sewa kamar saja untuk sementara. Baiklah. Kenapa cuma buka satu kamar? Bos, ini kamar suite. 2 orang cukup tinggal di sini. Kamu mau tidur satu kamar suite sama Ye Ziqiu? Suite, 2 kamar. Lagi pula aku juga harus mengoleskan obat padanya. Lihat wajahnya itu. Yang dipukul juga kasihan, kan? Bos, kalau kamu capek, bisa pulang dulu buat istirahat. Kamu juga harus mengoleskan obat ke dia. Aku adalah adik kedua dia. Tenang saja, aku sangat berpengalaman dalam merawat luka. Kita tidak perlu pergi ke rumah sakit dan membuang-buang uang itu. Apakah nama belakangmu Ye? Kamu adalah kakak kedua dia. Jangan lupa ya, kamu hanya aku cari sebagai pengganti. Jangan pernah melakukan hal yang tidak perlu. Kenapa kamu marah? Aku ini tidak bermaksud berakting. Lebih mirip Ye Xinting sedikit.
Biar dia sedikit mengurangi masalah buatku. Kenapa disebut hal yang berlebihan? Apakah pengembangannya sudah selesai? Aku hampir kelelahan. Ayo pergi. Bawakan saja. Pergi buat satu kamar lagi. Kalau tidak, gajimu akan dipotong. Bukan. Dia kenapa tiba-tiba jadi gila? Setidaknya tinggalkan obat untukku. Kamu kemana tadi malam? Kenapa mata kamu banyak lingkaran hitam? Aku. Pagi. Orang dari keluarga Y, ternyata tidak ada yang baik. Pengacara Tang Tang Tang. Kenapa Anda belum tidur? Kamu tidur saja. Dewa. Dengan kamu di sini, berani-berani aku pejamkan mata. Apakah Anda tidak terbiasa tidur bersama orang lain? Begitulah. Kalau begitu, aku. Kamu mau cari Ye Xinting? Iya. Tidak benar. Laki-laki dan perempuan berbeda, kan, kakak? Kamu lagi cemburu apa? Aku adik laki-lakinya. Kakakku benar-benar malang, menikah dengan suami yang sangat posesif. Lebih baik curi lebih banyak uang rahasia ibu. Untuk menghidupinya. Terima kasih, Ye Xinting. Tidak boleh, terlalu kaku. Kakak. Sepertinya terlalu santai lagi. Kamu mau apa sama Ye Ying? Kakak 3. Kakak 2 suka menyebalkan aku karena aku nggak bisa main game. Kalau kalah, dia gigit-gigit aku. Aku sudah kalah 5 kali berturut-turut. Permainan. Iya, kakak, cepat bantu aku membalas dendam. Hanya dia, aku bisa menang dia dengan mata tertutup. Lucu. Bukan ini, kenapa dia berperilaku aneh? Penyebab fluktuasi emosi sangat jelas. Apa penyebabnya? Dia cemburu dan menunjukkan sikap yang sangat kekanak-kanakan. Makan apa sih? Saya sekarang sedikit bersimpati kepada Tang Li. Benar. Kalau saya boleh bilang, Ibu Ye yang beruntung. Setelah penderitaan datang kebahagiaan, tidak seperti yang sebelumnya dari keluarga Ye. Tidak menikmati hidup, masih muda sudah pergi. Aku dengar Si Yuan, usianya jauh lebih tua dari nona kedua keluarga Ye. Jadi ini memang takdir ya, sudah ditentukan sejak awal. Bukankah istri pertama belum melahirkan? Tuan Zhang, Tuan Li, dulu aku dan suamiku yang pertama kali bertemu. Kami juga berpacaran secara sah dan resmi. Hanya saja, keluarga Ye awalnya tidak menerima aku. Aku terpaksa melahirkan Ziyuan lalu pergi. Sampai 2 tahun setelah Nyonya Ye meninggal, baru kita, tidak apa-apa. Bahkan kalau aku adalah selir, bukankah kamu juga sudah berhasil keluar dari situ? Maaf. Aku masih ada urusan. Kalian semua mending sedikit diam. Bagaimanapun juga, sekarang keluarga Ye dipimpin oleh Ni Ye. Di masa depan, keluarga Ye juga milik Si Yuan. Belum tentu, bukankah Ye Xinting sudah kembali? Dikatakan bahwa pada waktu itu, dia membuat keluarga Ye berantakan. Sekarang dia kembali. Apa yang dia rencanakan, sudah bisa ditebak. Katakanlah, Nyonya Ye, Anda harus lebih berhati-hati. Kali ini, perubahan Xinting cukup besar. Mungkin karena dulu masih kecil, tidak mengerti. Nyonya Ye. Ye Xinting selalu mengatakan bahwa kamu adalah selingkuhannya yang membuat ibunya menderita. Ini adalah dendam membunuh ibu. Saya tidak melakukannya. Ibunya dia adalah pasien penyakit mental. Orang lain tidak percaya padamu.
Untuk apa itu? Dulu Ye Xinting hampir menyakiti San Yeying. Ziqiu di sekolah juga dibuli. Katanya itu perintah dari Ye Xinting. Apakah kebaikannya belakangan ini benar-benar pura-pura? Jangan bilang kakak-kakak tidak membantumu ya. Terserah kamu, carikan dia jodoh, agar dia bisa menikah. Siapkan mahar yang megah. Masalah ini kan jadi selesai. Menikah. Iya. Asalkan dia menikah, meninggalkan keluarga Ye, semua masalah akan terselesaikan. Terima kasih, para nyonya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat jalan, ya. Xin Huo. Dengan semangat gila seperti Ye Xinting, tahu itu adalah ibu tirinya, campur tangan dalam urusan pernikahannya. Keluarga Ye pasti akan ribut. Ibu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku hanya merasa apa yang dikatakan Xinting itu benar. Kita semua adalah keluarga. Keluarga seharusnya makan bersama di satu meja. Karena ibu sudah begitu keras bekerja, mari kita semua duduk. Xinting, ini adalah paha ayam yang ibu buat khusus untukmu. Makanlah yang banyak ya. Ibu, apa kamu sudah meracuni makanan ini? Aku belum menghitung ini denganmu loh.